Bab 381 Bencana Tiga Penguasa. Setelah kepergian penguasa naga hitam dari langit kota sunyi barat, suasana yang awalnya tegang benar-benar lenyap. Sinar matahari yang jatuh dari langit tampak telah mendapatkan kembali sebagian kehangatannya. Melihat ke ruang di mana penguasa naga hitam telah menghilang, dahi Din Tai Chang mulai sedikit berkerut, sementara niat dingin melintas di dalam matanya yang muskil. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada banyak sekali murid yang berlatih di benua langit utara yang telah dikubur di bawah tangan Istana Naga Iblis. Hal ini menyebabkan dendam dan keluhan dari kedua belah pihak berubah menjadi tingkat kebencian yang tampaknya tidak dapat didamaikan. Namun, meskipun Akademi Spiritual Langit Utara tidak tahan untuk sepenuhnya menghapus Istana Naga Iblis dari muka dunia, ini bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Kartu tersembunyi dari Istana Naga Iblis di dalam benua langit utara, dalam beberapa kata, bahkan lebih kuno dari Akademi Spiritual Langit Utara mereka. Mereka pernah menjadi penguasa benua ini, sampai kemunculan Akademi Spiritual Langit Utara. Dalam perang mereka sebelumnya, meskipun Akademi Spiritual Langit Utara telah mencapai kemenangan, mereka tidak benar-benar mampu menghancurkan Istana Naga Iblis hingga terlupakan inti dari kekuatan mereka masih tersisa, menyebabkan Akademi Spiritual Langit Utara mempertahankan kewaspadaan yang konstan, serta ketakutan, terhadap mereka. Meskipun mereka ingin menghadapi bahaya yang membayangi ini untuk selamanya, mereka harus siap untuk membayar harga yang mahal untuk itu. Bahkan, mungkin saja akan mengakibatkan Sovereign jatuh dari langit. Harga semacam ini adalah sesuatu yang bahkan Akademi Spiritual Langit Utara tidak mau menanggungnya. Ini karena fakta bahwa lawan yang harus mereka hadapi tidak hanya terbatas pada Istana Naga Iblis di benua langit utara. Masih ada berbagai akademi spiritual yang kuat dan tangguh dari benua lain. Gelar sebagai salah satu dari 5 akademi besar telah memberikan ketenaran dan reputasi pada Akademi Spiritual Langit Utara, sekaligus membuat mereka menjadi pusat perhatian. Mereka tidak tahu berapa banyak akademi spiritual yang memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan mereka yang menatap mereka dari kegelapan. Begitu kekuatan Akademi Spiritual Langit Utara melemah, mereka akan mengambil tindakan, merebut gelar salah satu dari 5 akademi besar. Pertarungan ini juga akan sangat kejam dan pahit. Apa itu Gunung Spiritual Ilahi, Dekan? Tanya Mu Chen dengan sedikit rasa ingin tahu. Menatap Mu Chen, Dekan Tai Chang menjawab, itu adalah tanah suci di benua langit utara. Konon diwarisi dari zaman kuno. Itu akan dibuka setiap 3 tahun sekali. Jika seseorang berhasil memasuki Gunung Spiritual Ilahi, dia akan mendapatkan berkah yang sangat besar, yang dikenal sebagai pembaptisan spiritual ilahi. Pembaptisan spiritual ilahi. Apakah itu mirip dengan pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Spiritual Langit Utara kita? Merasa terkejut, Mu Chen bertanya dengan ragu. Tidak dapat menahannya, Dekan Tai Chang tertawa, sebelum menjawab, jika pemberdayaan cahaya spiritual dapat dibandingkan dengan pembaptisan spiritual ilahi, Akademi Spiritual Surgawi Utara akan jauh melampaui gelar 5 akademi besar. Pembaptisan spiritual ilahi tidak memiliki efek yang jelas untuk meningkatkan kekuatan seseorang, namun, itu masih merupakan tempat yang akan menyebabkan banyak pemuda dari Akademi Spiritual Surgawi Utara menjadi gila karena itu. Itu karena, pembaptisan spiritual ilahi mampu membantu membangun sebuah fondasi. Membangun fondasi. Mu Chen mengulangi sambil mengerutkan kening. Itu sepertinya bukan kemampuan yang hebat. Ada banyak harta karun surgawi yang juga mampu mencapai efek seperti itu. Ini bukan sembarang fondasi biasa. Itu adalah fondasi dari panggung Sovereign. Sambil tersenyum, Din Tai Chang menjawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Melihat yang terakhir, dia melanjutkan penjelasannya. Sepertinya Anda belum mengetahui proses untuk naik ke Sovereign Stage, dan seberapa besar kesengsaraan yang menakutkan yang harus dialami. Mu Chen tertawa canggung sebagai tanggapan sampai sekarang, dia bahkan belum menembus tahap penyelesaian surgawi. Berpikir untuk mempromosikan ke tahap berdaulat terlalu jauh darinya sekarang. Meskipun, itu adalah dunia yang pada akhirnya dia dambakan dalam mimpinya. Hanya ketika kekuatanmu mencapai puncak tahap akhir tahap penyempurnaan surgawi, kamu akan mengerti. Ini bukan hanya langkah lain yang harus Anda ambil untuk dipromosikan dengan benar ke tahap berdaulat. Pada saat ini, tatapan Din Tai Chang berubah menjadi serius saat dia melanjutkan, ini adalah lubang nyata yang akan dihadapi semua orang talenta yang tak terhitung jumlahnya yang mengejutkan dunia telah berhenti di langkah ini, dengan beberapa bahkan jatuh dari langit. Kenapa begitu? Mu Chen bertanya. Itu karena apa yang terjadi setelah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Adalah 3 bencana berdaulat, yang akan membuat wajah para jenius yang tak terhitung jumlahnya berubah setelah mendengarnya hanya ketika seseorang berhasil melewati 3 bencana ini,
dia akan dapat membentuk tubuh kedaulatan mereka, dan benar-benar maju dan melangkah ke tahap kedaulatan. 3 bencana berdaulat. Mu Chen bergumam. Meskipun terdengar agak asing baginya, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, niat mengerikan terpancar dari kedalaman tulangnya. Ada banyak sekali orang jenius di dunia ini, sebelum 3 bencana ini, ada beberapa dari mereka yang akan mengalami kemajuan pesat dalam tahap kultivasi mereka, dan menunjukkan bakat mereka yang menakjubkan namun, pada akhirnya mereka berubah menjadi abu oleh 3 bencana ini, menghilang dari dunia. Dengan senyum tipis, Din Tai Chang berkata, oleh karena itu, Anda seharusnya sudah tahu sekarang mengapa para ahli tahap berdaulat dapat memiliki status seperti itu, apakah saya benar? Mu Chen menelan ludahnya, sementara wajahnya menjadi sedikit pucat saat dia menganggukkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang kesulitan dan bahaya ekstrim yang akan dihadapi seseorang saat mempromosikan ke Sovereign Stage. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang disebut, yayasan berdaulat? Tanya Mu Chen saat dia memikirkan apa yang dikatakan Din Tai Chang. Kamu sangat pintar, jawab Din Tai Chang dengan senyum tipis sambil menganggukkan kepalanya. 3 bencana itu terlalu menakutkan, jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan berubah menjadi abu. Bahkan jiwa ilahi seseorang akan sulit untuk melarikan diri. Adapun pembaptisan spiritual itu, dapat membantu membangun fondasi bagi jiwa ilahi seseorang, memperkuat daya tahan seseorang terhadap ketiga bencana tersebut. Pada saat yang sama, jika situasi yang paling mengerikan terjadi, itu dapat melindungi jiwa ilahi seseorang selama 3 bencana, memungkinkan seseorang untuk memiliki kesempatan lain untuk bangkit kembali. Sambil membuka mulutnya, Mu Chen berseru dengan takjub, sedahsyat itu. Meskipun dia belum melakukan kontak dengan apa yang disebut 3 bencana berdaulat, dia bisa merasakan keputusasaan mutlak yang akan ditimbulkannya pada orang-orang yang gagal. Namun, pembaptisan rohani ilahi ini mampu membuat orang-orang dapat mempertahankan hidup mereka selama 3 bencana berdaulat ini. Hal ini sungguh terlalu penting untuk dimiliki. Mungkin ada banyak ahli yang memiliki kualifikasi untuk bergegas memasuki 3 bencana besar, yang akan membayar berapapun harganya hanya untuk mendapatkan perlindungan seperti itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa apa yang disebut gunung spiritual ilahi akan menjadi peristiwa terbesar di benua surga utara. Dibandingkan dengan itu, pemberdayaan cahaya spiritual dari Akademi Spiritual Surgawi Utara mereka benar-benar tidak layak untuk dilihat lagi. Di saat yang sama, itu telah membuat hatinya merasa sedikit gatal. Gunung spiritual ilahi ini terlalu memikat. Jika dia dan Luoli bisa dibaptis olehnya, mereka akan memiliki sedikit lebih banyak jaminan ketika mereka berencana untuk bergegas ke tahap berdaulat di masa depan. Apakah kita bisa berpartisipasi di dalamnya, Din? Tanya Mu Chen dengan suara lembut. Mendengar kata-kata Mu Chen, Dekan Tai Chang menghela nafas pelan, sebelum menjawab, orang-orang yang berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi sebagian besar adalah jenius inti dari pengaruh puncak di benua surgawi utara yang telah dengan susah payah dipelihara dengan sumber daya terbaik mereka. Akademi Spiritual Surgawi Utara kami tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dalam aspek ini. Tahun itu, kami telah berpartisipasi sekali, dengan siswa yang berpartisipasi adalah peringkat pertama di peringkat surgawi Akademi Spiritual Surgawi Utara kami. Namun, pada akhirnya, dia tidak kembali. Oleh karena itu, setelah itu, pada dasarnya kami menyerah pada kesempatan ini. Mu Chen sedikit terkejut, sebelum menganggukkan kepalanya. Ini tidak berarti bahwa siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara memiliki bakat yang lebih lemah dari orang-orang itu. Itu hanya cara Akademi Spiritual Surgawi Utara bekerja. Semua orang jenius inti itu tampaknya dibesarkan dan dipelihara oleh berbagai sekte dan keluarga. Dibandingkan dengan mereka, para siswa Akademi Spiritual Surgawi Utara datang dari berbagai tempat dan arah. Meskipun mereka telah berlatih dan berkultivasi selama beberapa tahun, waktu ini terlalu singkat jika dibandingkan dengan para pemuda yang luar biasa di puncak di benua surgawi utara. Sampai-sampai bisa menjadi ancaman besar bagi para siswa. Hal ini menciptakan situasi di mana para siswa dengan kekuatan akan meninggalkan Akademi Spiritual Langit Utara setelah menjadi sepenuhnya matang menuju tempat-tempat di tingkat yang lebih tinggi, mencari jalan dao yang lebih kuat. Sedangkan untuk murid-murid baru yang baru saja masuk, mereka untuk sementara tidak akan dapat dibandingkan dengan para jenius puncak yang telah tinggal di benua surgawi utara untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, ini telah menciptakan Akademi Spiritual Langit Utara, yang tampaknya menjadi Leviathan, tetapi jarang menghasilkan karakter yang mampu benar-benar berdiri di puncak tertinggi dalam generasi muda benua langit utara. Itu karena, orang-orang yang diterima Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah murid, dan bukan murid sekte atau murid klan yang harus menyumbangkan segalanya untuk klan atau sekte mereka.
Sampai sekarang, siswa terkuat dalam peringkat Akademi Spiritual Surgawi Utara kami adalah Shen Changsheng. Bakatnya sangat bagus. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, ingin melampaui bakat puncak dalam generasi muda di benua Surgawi Utara bukanlah hal yang sulit. Namun, itu tidak akan terjadi sekarang, jawab Din Taichang. Mu Chen dengan samar menganggukkan kepalanya. Kali ini mereka telah dipaksa ke tahap seperti itu hanya untuk menghadapi Mo Longzi. Apalagi yang bisa mereka capai melawan para elit sejati di puncak generasi muda. Contohnya adalah Mo Xingtian, yang merupakan karakter yang lebih kuat dari Mo Longzi. Namun, dia masih memiliki sedikit perasaan tidak ingin menyerah pada pembaptisan spiritual ilahi, yang memikat itu sangat penting baginya dan Luoli. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Dekan Taichang, "Dekan, apakah mungkin bagi saya untuk mencobanya?" Mata Dekan Taichang segera menyipit saat menatap Mu Chen. Setelah beberapa saat, sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, "Waktu pelatihan dan kultivasi Anda terlalu singkat. Meskipun saya mengakui kemampuan Anda, masih terlalu dini bagi Anda untuk berpartisipasi di Gunung Spiritual Ilahi." Memiringkan kepalanya, Mu Chen tampak ingin mengatakan sesuatu namun, dengan lambaian tangannya, Dekan Taichang melanjutkan berbicara, "Kumpulkan mereka semua dan bersiaplah untuk kembali ke Akademi Spiritual Surgawi Utara. Setiap siswa di Akademi masih menunggu kabar tentang kalian." Setelah menyelesaikan pernyataannya, sebuah tawa terdengar darinya saat dia melihat ke arah Mu Chen dan berkata, "Kali ini, saya khawatir Anda telah menjadi pahlawan bagi Akademi Spiritual Surgawi Utara kami bahkan Mo Longzi dikalahkan olehmu." Mu Chen tersenyum malu, sebelum berbalik dan menembak ke arah Shen Changsheng dan yang lainnya. Melihat sosok belakang Mu Chen, ekspresi perenungan yang mendalam muncul di mata Din Taichang, tampak seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Di bawah makanan energi spiritual dari semua orang, Lin Zeng dan dua orang lainnya telah berhasil bangun secara bertahap dari pingsannya. Ekspresi malu dan bersalah ada di wajah mereka. Meskipun mereka pingsan sebelumnya, bukan berarti mereka sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. "Haha, kakak senior Lin Zeng. Mo Longzi itu sudah lama mencapai tahap akhir tahap penyempurnaan surgawi. Kami benar-benar bukan tandingannya. Bahkan aku sudah kalah." Shen Changsheng berbicara sambil mengirimkan senyum jujur. "Namun, kami beruntung memiliki orang itu, Mu Chen, bertarung dan mengalahkan orang itu, Mo Longzi, untuk kami. Bahkan saya tidak tahu apakah dia akan bisa hidup setelah pemukulan itu." Mu Chen mengalahkan Mo Longzi. Lin Zeng dan dua lainnya sedikit tercengang saat mereka melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi yang tak terbayangkan di mata mereka. Tahap transformasi surgawi tahap akhir melawan tahap penyelesaian surgawi tahap akhir. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana perbedaan ini dijembatani oleh yang terakhir. Sambil mengangkat bahu, Mu Chen berbicara. "Saya hanya beruntung kali ini. Misi kita selesai. Mari kita kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara dulu, oke?" Menganggukkan kepala, semua orang mulai mendukung rekan senegaranya yang terluka, sebelum menembak ke langit. Mu Chen jatuh ke belakang dan pergi bersama Luoli. Melihat wajah gadis muda yang berkilau seperti batu giok yang sangat indah sampai ke titik kesempurnaan, dia diam-diam mengulurkan tangannya, dan menggenggam tangan ramping dan dingin seperti batu giok dari gadis muda itu. Wajah Luoli yang manis berubah sedikit merah saat dia menatap genit ke arah Mu Chen namun, yang terakhir, membalas dengan senyum sambil berkata, "Bukankah aku mengagumkan?" Luoli memutar matanya dengan tidak senang ke arahnya, penampilan genitnya sangat memikat, sementara tawa lucu terdengar di dalam hatinya. Orang ini selalu mempertahankan penampilan yang rendah hati dan sederhana di depan orang lain, namun dia selalu bersikap sangat bangga pada dirinya sendiri di depannya, membuatnya sangat ingin menggigitnya. Namun, ketika Luoli menyadari sisa-sisa luka yang masih ada di tubuhnya, matanya yang jernih dan jernih berubah menjadi lebih lembut. Tangannya yang kecil dengan lembut menggenggam tangan Mu Chen, dan dagunya yang manis dan seputih salju memberikan anggukan lembut. Suara, "Mehem," yang lembut dan lembut terdengar, memuaskan sedikit kesombongan yang ada di hati Mu Chen. Melayang di langit, Dekan Taichang melihat ke arah semua orang dari Akademi Spiritual Surga Utara sebelum menganggukkan kepalanya berbalik untuk menangkupkan tinjunya dan tersenyum ke arah penguasa ekstrim barat. Dia berbicara, "Maaf atas masalahnya kali ini, kakak tua ekstrim barat." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," jawab penguasa ekstrim barat dengan senyuman dan lambaian tah. Tanpa membuang waktu untuk berbicara, fluktuasi ruang langsung menyelimuti semua orang dengan lambaian lengan bajunya. Saat ruang mulai terdistorsi, semua orang menghilang ke udara. Melihat ke tempat di mana orang-orang dari Akademi Spiritual Langit Utara menghilang,
mata penguasa ekstrim barat samar-samar menyipit sebelum berbicara dengan senyum tipis, tidak pernah membayangkan bahwa Mo Longzi dari Istana Naga Iblis benar-benar akan dipukuli. Sepertinya mereka akan memiliki satu peserta yang lebih sedikit di Gunung Spiritual Ilahi kali ini. Pertama-tama, Mo Longzi tidak cukup untuk ditakuti. Di sampingnya, si Qinghai berbicara sambil tersenyum. Dari nada dan kata-katanya, dia tidak menempatkan Mo Longzi di matanya. Saya tidak tahu Akademi Spiritual Surga Utara akan berpartisipasi kali ini. Setelah masalah ini, bahwa Shen Changsheng mungkin akan menerobos ke tahap akhir tahap penyelesaian surgawi, kata penguasa ekstrim barat. Sambil menggelengkan kepalanya, si Qinghai berbicara dengan suara lembut, bahkan jika Shen Changsheng menerobos, ancaman yang dia timbulkan tidak besar meskipun dia cukup berbakat, waktu kultivasinya jauh lebih pendek dari kita. Berbicara sampai di sini, ada jeda kecil dalam kata-katanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mahasiswa baru bernama Mu Chen itu. Benar-benar tak terduga. Bab 382 Merek Naga Iblis. Ketika Mu Chen dan kelompoknya kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka tidak diragukan lagi telah menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari mana-mana. Hal ini terutama terjadi ketika berita tentang pertarungan yang menakjubkan antara Mu Chen dan Mo Longzi disebarluaskan, menyebabkan seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara terkejut. Setiap siswa yang mendengar tentang masalah ini akan membuat rahang mereka ternganga karena terkejut, berubah menjadi keadaan yang tampaknya jelas, berita ini seperti cerita fantasi bagi mereka. Orang nomor 2 di Dewan Karunia, karakter super ganas yang bahkan kakak senior Lin Zeng dan penguasa peringkat surgawi, Shen Changsheng, telah kalah, secara tak terduga, menderita kekalahan di tangan Mu Chen. Suasana di seluruh akademi dalam keadaan berapi-api karena banyak orang yang tak terhitung jumlahnya mencari berita tentang pertempuran menakjubkan yang terjadi di dalam kota sunyi barat. Dalam keadaan berapi-api ini, ketenaran dan prestise Mu Chen tampaknya telah meningkat dalam garis vertikal, dengan tanda-tanda bahkan melampaui Li Xuantong. Tingkat pertumbuhan semacam ini menyebabkan beberapa siswa menghela nafas kagum bagaimanapun, Mu Chen baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara selama setahun. Namun, pencapaian tingkat seperti itu menyebabkan banyak siswa merasa malu dan menghormatinya. Pada tahap ini, tidak akan ada yang meragukan kekuatan Mu Chen lagi. Semua orang tahu bahwa tidak butuh waktu lama bagi gelar Shen Changsheng sebagai penguasa peringkat surgawi untuk berpindah tangan. Menghadapi suasana yang berapi-api di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, karakter utama, Mu Chen, tidak terlalu peduli. Setelah mencapai akademi, dia diam-diam bersembunyi di wilayah mahasiswa baru untuk memulihkan diri dan beristirahat dari cedera yang dideritanya dalam pertarungan yang mempertaruhkan nyawa dengan Mo Longzi. Dia tidak sedikit pun tertarik dengan gelar yang disebut penguasa peringkat surgawi. Kekuatan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh diri sendiri, dan bukan sesuatu yang dapat diubah oleh gelar. Selain itu, kemenangan yang akhirnya penuh risiko dalam pertempuran di kota sunyi barat tidak membuat Mu Chen merasa sombong. Sebaliknya, dia bahkan merasakan tekanan karenanya. Lagi pula, dari berita yang dia peroleh, meskipun Mo Longzi adalah orang nomor 2 di Dewan Hadiah mereka, dia tidak dianggap sebagai puncak asli dari generasi muda di dalam Akademi Spiritual Langit Utara. Di benua yang luas dan luas ini, masih ada beberapa orang yang mewakili kekuatan sejati di puncak generasi muda benua ini. Jika dia ingin mengejar kelompok orang itu, dia jelas perlu bekerja lebih keras lagi. Meskipun orang-orang itu telah berkultivasi lebih lama darinya, dan juga lebih tua darinya, Mu Chen tidak ingin menggunakan ini sebagai alasan. Kekuatan sejati tidak dipisahkan oleh usia. Pada hari ketiga setelah Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia dapat dianggap telah pulih sepenuhnya dari lukanya. Meskipun dia mengandalkan energi iblis dari pilar iblis Meru besar, itu telah menyebabkan luka-luka di dalam tubuhnya. Beruntung bahwa tubuh dagingnya sangat kejam, memiliki cukup banyak perlawanan terhadap korosi dari energi jahat dan iblis. Oleh karena itu, dia tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti yang terakhir kali. Setelah pulih dari luka-lukanya, dia menerima pesan yang dikirimkan dari Dekan Taichang. Akademi Spiritual Surga Utara, Aula Konferensi. Melihat 6 sosok di dalam aula besar itu, keterkejutan dan keheranan jelas memenuhi hati Mu Chen. Dia tidak hanya melihat Dekan Taichang di sini, 5 tetua duduk surgawi lainnya juga hadir di dalamnya. Barisan yang begitu mengesankan dapat dianggap sebagai tingkat tertinggi dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Haha, Anda telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus kali ini, Mu Chen. Pertama, saya harus mengucapkan terima kasih dari Aula Hukuman kepada Anda. Jika bukan karena Anda, Aula Hukuman kami akan mengalami kehilangan muka yang sangat besar kali ini.
Setelah melihat Mu Chen, kepala aula hukuman, Mo Yu, mengambil inisiatif dan berbicara sambil tersenyum. Di sebelah Mo Yu adalah Zhu Tian, serta 3 tetua duduk surgawi lainnya. Selain penampilan muda Zhu Tian, 3 tetua lainnya tampak berambut putih dan kuno, dengan mata yang dalam dan muskil seperti diselimuti langit berbintang. Tidak ada satupun jejak fluktuasi energi spiritual yang ada di sekitar tubuh mereka. Namun, seseorang akan merasakan sensasi menakutkan dari mereka yang akan menghancurkan langit dan merobek bumi dengan satu gerakan. 5 penguasa. Dengan Din Tai Chang, itu seharusnya 6 penguasa. Keterkejutan mengguncang pikiran Mu Chen jelas, ini adalah kekuatan paling kuat dari Akademi Spiritual Langit Utara mereka. Alasan mengapa Akademi Spiritual Surgawi Utara adalah raksasa di benua Surgawi Utara adalah karena keberadaan mereka, menyebabkan akademi itu tidak tergoyahkan. Hanya setelah sekejap, Mu Chen secara bertahap mendapatkan kembali kejernihannya memberikan hormat kepada 5 tetua duduk surgawi, dia berbalik ke arah Dekan Tai Chang dan berkata, apakah ada instruksi untuk saya, Dekan? Dengan senyum tipis, Dekan Tai Chang menjawab, alasan utama saya memanggil Anda ke sini adalah karena masalah, pilar iblis meru besar, di dalam tubuh Anda. Kelima tetua duduk surgawi segera melemparkan tatapan aneh ke arah tubuh Mu Chen. Mereka jelas tidak asing dengan pilar iblis meru agung. Selama tahun itu ketika Akademi Spiritual Surga Utara berada dalam perang besar dengan Istana Naga Iblis, jika bukan karena penguasa Naga Putih tiba-tiba mengkhianati Istana Naga Iblis dan mengambil pilar iblis meru besar, kemenangan mereka akan semakin sulit. Mereka memahami ketenaran yang tidak menyenangkan dari pilar iblis meru besar, itu adalah senjata kuat yang akan mengguncang hati para ahli panggung berdaulat. Meskipun itu tidak menyenangkan dan jahat, begitu seseorang mampu mengendalikannya, dia akan mampu menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Namun, sampai sekarang, benda yang tidak menyenangkan seperti itu secara tak terduga telah mendarat di tangan mahasiswa baru yang begitu muda dan lemah ini benar-benar membuat orang merasa terkejut. Mu Chen juga terkejut saat jantungnya berdetak kencang. Mungkinkah Akademi Spiritual Surga Utara ingin saya menyerahkan pilar iblis meru agung? Ho, tenang. Jika Akademi Spiritual Langit Utara kita melakukan hal seperti itu, apa bedanya kita dengan Istana Naga Iblis? Tampaknya dapat melihat kekhawatiran di dalam hati Mu Chen, Dekan Tai Chang berbicara untuk memadamkan kegelisahan yang dirasakan Mu Chen. Setelah pikiran batinnya terungkap, Mu Chen merasa canggung namun, dia tidak bisa disalahkan karena memiliki pikiran seperti itu. Siapa yang mengizinkan pilar iblis meru agung menjadi begitu kejam sampai-sampai akan menarik hati para ahli tahap berdaulat sekalipun? Sampai sekarang, meskipun pilar iblis meru agung telah mendarat di tanganmu, itu masih belum dianggap sepenuhnya milikmu. Mo Yu berbicara sambil tersenyum sambil terus menjelaskan. Apakah menurutmu harta karun Istana Naga Iblis akan direnggut oleh orang lain dengan cara yang begitu mudah? Segera, Mu Chen melongo. Mulai mengerutkan kening, dia bertanya, maksud Hallmaster adalah, Istana Naga Iblis dapat mengambilnya. Berbicara sampai di sini, ekspresinya berubah menjadi sedikit serius saat dia memikirkan tindakan yang telah diambil penguasa naga hitam pada saat itu, jika bukan karena Din Tai Chang, pilar iblis meru agung mungkin benar-benar keluar dari tubuhnya. Pilar iblis meru agung berada di tangan Istana Naga Iblis selama bertahun-tahun. Menurut apa yang aku tahu, seharusnya ada merek naga iblis dari Istana Naga Iblis. Dengan kekuatanmu, jelas kau tidak akan bisa menemukannya, jelas Din Tai Chang. Merek naga iblis. Mu Chen tertegun saat dia menatap kosong ke arah Din Tai Chang. Memang, dia tidak menemukan apa yang disebut merek naga iblis di dalam pilar iblis meru besar. Ini adalah metode khusus Istana Naga Iblis, dan secara pribadi diatur oleh eksistensi panggung penguasa. Itu bersembunyi di kedalaman pilar iblis meru besar dan tidak akan menunjukkan aktivitas apapun pada kesempatan biasa. Namun, begitu Istana Naga Iblis mengaktifkannya, Anda akan segera kehilangan kendali atas pilar iblis meru besar. Selain itu, jika mereka memiliki niat membunuh sedikit lebih banyak, nyawa Anda akan berada di bawah kendali mereka. Hanya dengan satu pikiran dari mereka, mereka akan dapat menyebabkan pilar iblis meru besar meletus dari tubuhmu. Orang yang mengambil waktu ini adalah tetua Zhu Tian yang tampak muda. Sambil mengusap dagunya, dia menyeringai sambil menatap Mu Chen. Mendengar kata-kata itu, keringat dingin keluar dari seluruh tubuh Mu Chen. Jika ini benar, itu berarti pilar iblis meru besar telah menjadi bahan peledak. Selama Istana Naga Iblis mengaktifkan merek naga iblis, dia pasti akan dihancurkan oleh energi yang dilepaskan. Di masa lalu, kamu tidak mengekspos pilar iblis meru agung. Oleh karena itu, tidak ada bahaya dari itu. Namun, mulai sekarang, selama kau berada di Akademi Spiritual Langit Utara,
mereka tidak akan dengan ceroboh mengaktifkannya. Namun, begitu Anda meninggalkan akademi, mungkin bahan peledak yang tersembunyi di dalam tubuh Anda bisa meledak. Mu Chen menyeka keringat dingin di dahinya saat dia merasakan hawa dingin yang tampaknya menyebar ke seluruh lautan Qi-nya. Dia takut pilar iblis Meru besar akan benar-benar meledak. Dengan kekuatannya saat ini, dia sama sekali tidak bisa menahannya. Aku tidak berpikir bahwa kau memanggilku hanya untuk menakut-nakuti, kan, Din? Meskipun jantungnya berdegup kencang, Mu Chen dengan cepat menjadi tenang. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Din Taichang, dia berbicara sambil tersenyum. Benar-benar orang yang cerdas. Tidak dapat menahannya, Din Taichang tertawa sebelum menjawab, kamu telah menyelesaikan misimu kali ini tanpa hambatan, jadi hadiah harus diberikan kepadamu. Setelah berdiskusi, kami telah memutuskan untuk membantumu menghapus merek naga iblis di dalam pilar iblis Meru besar. Dengan cara ini, itu akan benar-benar memutuskan hubungannya dengan istana naga iblis. Di masa depan, ketika Anda dapat sepenuhnya menjinakkan dan mengendalikannya, itu akan benar-benar menjadi milik Anda. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen langsung gembira. Merek naga iblis ditanam oleh penguasa istana naga iblis, dan Mu Chen jelas tidak memiliki kemampuan untuk menghapusnya. Satu-satunya yang bisa membantunya dalam hal ini hanyalah Din Taichang dan para tetua. Terima kasih banyak, Din. Mu Chen menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Membalas dengan lambaian tangan, Dekan Taichang mengangguk ke arah 5 tetua duduk surgawi lainnya, sebelum kelimanya berpencar ke arah yang berbeda. Panggil pilar iblis Meru Agung. Setelah mendengar itu, Mu Chen ragu-raguan. Pada saat ini, pilar iblis Meru Agung ditekan oleh kertas hitam misterius. Namun, begitu dilepaskan, itu mungkin akan menimbulkan keributan besar. Namun, setelah melihat senyum tipis di wajah Din Taichang, Mu Chen merasa jauh lebih nyaman. Dengan 6 eksistensi panggung berdaulat yang menjaganya, dia tidak percaya bahwa pilar iblis Meru besar bisa menciptakan pergolakan. Berpikir sampai di sini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Sedikit menyipitkan matanya, dengan sebuah pikiran, bunga mandala misterius di lautan Qi-nya perlahan-lahan mekar. Saat ini terjadi, rantai berwarna ungu yang melilit pilar iblis Meru besar mulai perlahan-lahan menarik diri. Bang! Tepat saat rantai berwarna ungu ditarik kembali, pilar iblis Meru besar mulai bergetar dengan gila-gilaan. Dengan sebuah ledakan, itu berubah menjadi garis cahaya merah-merah, mengalir keluar dari lautan Qi Mu Chen. Wosh! Saat garis cahaya merah-merah melesat keluar dari mahkota Mu Chen, pilar iblis hitam mengikuti garis cahaya dan bergegas keluar. Energi iblis yang berasal dari zaman kuno menyapu keluar, memenuhi seluruh aula besar dalam sekejap. Seluruh aula besar bergetar saat badai melanda dengan kedatangan pilar iblis Meru besar. Seketika menusuk ke arah langit aula besar, ia mencoba melarikan diri dari tempat ini. Melihat pilar raksasa itu, Din Taichang mendengus dingin. Dengan lambaian tangannya, cahaya yang menyilaukan dengan cepat meletus dari langit-langit aula besar. Sinar raksasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk menjadi rantai yang melesat secara eksplosif. Menembus ruang angkasa, mereka segera melilit pilar iblis Meru besar. Menekannya. Teriakan yang dalam terdengar dari Mo Yu, Zhu Tian dan 3 tetua duduk surgawi lainnya. 5 energi spiritual tak terbatas mengalir keluar, mirip dengan aliran cairan, sambil melolong dari telapak tangan mereka. Membungkus pilar iblis Meru besar, energi iblis yang memancar darinya benar-benar ditekan. Pilar iblis Meru besar meronta-ronta dengan gila-gilaan saat ia berusaha melepaskan diri dari pengekangannya. Saat itu terjadi, pola-pola yang menghancurkan muncul di ruang sekitarnya. Ekspresi yang sedikit serius muncul di wajah Mo Yu dan 4 tetua duduk surgawi lainnya saat sedikit keterkejutan muncul di dalam hati mereka. Pilar iblis Meru besar tidak diragukan lagi adalah senjata yang tidak menyenangkan dari zaman kuno. Namun, meskipun pilar iblis Meru besar sangat kuat, barisan yang dihadapinya terlalu mewah. Seiring berjalannya waktu, guncangan yang diciptakan oleh pilar iblis Meru besar berangsur-angsur menjadi tenang. Wosh! Setelah melihat ini, Din Taichang menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan. Pada saat berikutnya, sinar energi spiritual tak terbatas melesat keluar. Seperti cairan, itu menyelimuti seluruh pilar iblis Meru besar di dalamnya. Energi spiritual yang seperti cairan ini perlahan-lahan merembes ke dalam pilar iblis Meru Agung. Saat merembes masuk, Mu Chen melihat beberapa cahaya hitam gelap dan muskil muncul di permukaan pilar iblis Meru besar. Dari jauh, itu tampak mirip dengan pola naga iblis yang bercokol. Jelas, ini adalah merek naga iblis yang dibicarakan Din Taichang. Hilangkan itu. Niat mengerikan meletus dari mata Din Taichang. Melihat ke arah merek naga iblis yang tampak seperti makhluk hidup, dia berteriak. Bang!
Energi spiritual tak terbatas melolong dari keenam orang itu, menyapu ke arah merek naga iblis. Saat Dekan Taichang dan 5 tetua berusaha untuk menghilangkan merek naga iblis, di dalam aula hitam raksasa di tempat yang jauh, penguasa naga hitam, yang sedang berkultivasi dalam posisi duduk, dengan marah membuka matanya, sementara cahaya dingin bersinar di dalamnya. Taichang, kamu benar-benar berani menghilangkan merek naga iblis kami. Oke. Karena kamu ingin bertarung, Istana Naga Iblis kami akan bertarung denganmu terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menghilangkan merek naga iblis kami. Dengan cepat berdiri, raungan rendah seperti naga bergema saat fluktuasi spasial memancar ke jarak jauh. Saat raungan rendahnya terdengar, sejumlah raungan naga yang marah terdengar di kedalaman terdalam dari aula hitam seperti makam kekaisaran raksasa dalam sekejap. Ruang di depan penguasa naga hitam terdistorsi saat 5 sosok segera melangkah keluar darinya, muncul di dalam aula besar. Mengikuti kemunculan mereka, tekanan yang menakutkan mulai memancar keluar. Kelima orang ini secara mengesankan telah memiliki kekuatan panggung sovereign. Bab 383 Pertempuran Parah. Energi spiritual yang tak terbatas membanjiri aula besar. Energi spiritual yang ada di sini sangat murni, dengan tanda-tanda samar seperti cairan. Dengan tingkat energi spiritual di dalam setiap rumpun yang sebanding dengan jumlah maksimum yang dapat dipadatkan oleh seorang ahli tahap penyempurnaan surgawi di dalam tubuh seseorang. Di dalam pusat dari semua energi spiritual tak terbatas itu, pilar iblis Meru Agung terus tanpa henti mengeluarkan suara dengungan. Namun, energi iblis yang menakutkan dengan teguh ditekan oleh energi spiritual, tidak dapat memuntahkan seperti sebelumnya. Pola naga iblis menggeliat di permukaan pilar iblis, seolah-olah merek naga iblis tampaknya merasakan bahaya yang akan datang. Raungan rendah dan dalam terdengar darinya saat cahaya hitam yang gelap dan menyeramkan terpancar darinya, bertahan melawan korosi yang dibawa oleh energi spiritual yang tak terbatas. Namun, dihadapkan pada kolaborasi 6 eksistensi panggung berdaulat, merek naga iblis dengan sendirinya dan tampak jelas lebih lemah. Meskipun telah berakar di dalam pilar iblis Meru besar, dan tidak dapat meminjam sebagian dari energi iblisnya, dengan tanda-tanda mulai menghilang di bawah korosi energi spiritual yang tak terbatas. Pada saat ini, Mu Chen berdiri di posisi terjauh, sementara dia tidak dapat menggerakkan 1 inci pun dari tubuhnya. Itu karena tekanan besar yang diciptakan oleh 6 penguasa yang melepaskan energi spiritual mereka. Tanpa ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa tertawa pahit dalam ketidakberdayaan dengan kekuatannya yang hanya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi, dia bahkan tidak setingkat dengan semut di depan seorang ahli tahap sovereign. Hanya tekanan energi spiritual yang diciptakan oleh mereka sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa bergeming. Namun, satu-satunya hal yang bisa membuat Mu Chen merasa nyaman adalah karena merek naga iblis dihilangkan. Itu tidak dapat disangkal menghilangkan bahaya ekstrim yang tersembunyi di dalamnya. Namun, saat Mu Chen menghembuskan nafas lega, energi yang sangat menakutkan menyembur keluar dari pilar iblis Meru besar merek naga iblis, yang secara bertahap terkorosi oleh energi spiritual tak terbatas yang menyembur dari Din Taichang dan 5 tetua, terpancar dengan sinar hitam yang intens pada saat ini. Raungan naga melolong saat badai dilecut oleh merek naga iblis. Memisahkan diri dari pilar iblis, secara tak terduga berubah menjadi naga iblis yang agak menakutkan. Saat naga iblis itu melingkar di udara, fluktuasi yang menakutkan terpancar dari tubuhnya yang hitam karena tidak mampu menahannya, ruang di sekitarnya bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Taichang, apa kau berencana untuk mengambil harta karun istana naga iblis kami untuk dirimu sendiri? Tidak semudah itu. Dalam posisi duduk, mata raksasa naga iblis itu meraung dengan amarah dan keganasan yang tak tertandingi ke arah orang-orang yang hadir di aula besar. Penguasa naga hitam. Setelah mendengar suara yang familiar itu, hati Mu Chen langsung diliputi oleh keterkejutan dan ketakutan. Sepertinya kamu tidak bisa menahannya, ya, penguasa naga hitam. Setelah melihat ini, Taichang tersenyum tipis seolah-olah dia tidak merasakan sedikit pun keterkejutan. Jelas, dia sudah lama menduga hasil dari situasi ini. Nyali istana naga iblismu tidak kecil. Kau benar-benar meminta masalah dengan berani mengirim bayangan yang tersisa untuk menyerbu ke Akademi Spiritual Langit Utara kami. Dengusan dingin terdengar dari Hall Master Mo Yu saat ekspresinya berubah menjadi gelap. Di benua langit utara ini, istana naga iblis kita bisa pergi kemanapun yang kita inginkan. Apa kau pikir kau bisa menghentikan kami? Suara dingin lain terdengar dari dalam naga iblis. Suara ini berbeda dari penguasa naga hitam. Namun, itu tampak sama dingin dan menakutkan. Jika bukan karena kalian yang mengaktifkan merek naga iblis, kami tidak akan bisa melemparkan proyeksi kami.
Hari ini adalah hari yang baik. Mengandalkan kekuatan pilar iblis Meru besar, kami akan benar-benar membantai kalian semua. Suara tawa yang penuh dengan tirani kejam terdengar dari dalam naga iblis. Jadi, itu bukan hanya satu proyeksi. Mungkinkah 6 Master Aula Besar Istana Naga Iblis telah tiba? Penatua Zutian berbicara sambil mencibir. 6 Master Aula Besar. Mu Chen terkejut saat mendengar kata-kata itu melihat ke arah mata raksasa naga iblis, cahaya hitam meletus dari dalam saat 6 sosok buram samar-samar terlihat dari dalam. Keenam sosok itu mirip dengan sosok Dewa Iblis, menyebabkan orang merasakan tekanan dan penindasan yang ekstrim. Kalian semua akhirnya berkumpul bersama. Namun, itu tidak akan mengubah hasilnya sedikit pun. Niat mengerikan melintas di dalam mata abstrak Din Tai Chang. Dengan lambaian lengan bajunya, energi spiritual tak terbatas yang menyembur keluar dari dirinya berubah menjadi lautan energi spiritual. Saat ombak melonjak keluar, mereka menghancurkan ruang angkasa, menyapu langsung ke arah naga iblis yang sedang duduk. Pada saat yang sama, Hall Master Moyu dan 4 tetua duduk surgawi lainnya meluncurkan serangan mereka, menyebabkan energi spiritual yang tak terbatas menyapu. Setelah melihat ini, naga iblis itu mengaum. Mengulurkan cakarnya, dia mencengkeram pilar iblis Meru besar. Dengan keras mengipasinya, ia menghancurkan lautan energi spiritual yang masuk. Bang! Pada saat ini, energi iblis yang menakutkan meletus dari pilar iblis Meru besar. Saat pilar iblis itu melambai-lambai, ruang di sekitarnya terbelah dan hancur berantakan, benar-benar menghalangi energi spiritual tak terbatas yang menuju ke arah naga iblis. Wosh! Wosh! Saat pertarungan yang menakutkan meletus di dalam aula besar, Mu Chen yang terkejut buru-buru melesat keluar dari aula besar detik berikutnya, retakan mulai muncul dan terbelah di permukaan aula besar yang diperkuat arai spiritual. Bang! Saat retakan meluas ke ujung-ujungnya, tidak mampu menahan gelombang kejut menakutkan yang terbentuk di dalamnya, aula besar itu meledak saat gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan mengalir keluar, badai melecut di udara di atas Akademi Spiritual Langit Utara, menarik tatapan kaget dan ngeri dari siswa yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Saat tatapan kaget dan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, aula besar itu meledak dalam sekejap, seekor naga raksasa dengan pilar iblis yang digenggam di tangannya melesat ke arah langit. 6 aliran cahaya melesat menuju cakrawala dari sekelilingnya saat lautan energi spiritual yang tak terbatas menyelimuti, terus-menerus menyapu ke arah naga iblis tersebut. Saat lautan energi spiritual datang menekan, ruang angkasa mulai hancur, sepotong demi sepotong, menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Pertukaran yang menakutkan yang muncul entah dari mana itu menyebabkan semua siswa menatap dengan kaget. Apakah mereka pernah melihat pertarungan yang sedemikian dahsyatnya? Teriakan alarm dengan cepat bergema di seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara, menyebabkan banyak tingkat yang lebih tinggi dari Akademi Spiritual Surgawi Utara dengan cepat melihat dengan serius pada pertarungan yang terjadi di langit, keterkejutan dan keheranan muncul di mata mereka. Di puncak terpencil yang jauh, sesosok besar dan kecil terlihat mengamati pertempuran di langit. Itu adalah Lingxi dan Suner. Fluktuasi energi spiritual yang begitu menakutkan. Bahkan dekan dan tetua lainnya benar-benar telah mengambil tindakan. Suner berteriak kaget. Itu, orang-orang dari Istana Naga Iblis. Alis berbentuk bulan sabit Lingxi sedikit mengembang. Menatap naga iblis itu, dia berbicara sebagai tanggapan. Apa kau tidak akan mengambil tindakan, kakak Lingxi? Naga iblis itu tampaknya sangat tangguh. Suner menjawab dengan khawatir. Ini, bagaimanapun juga, adalah wilayah dalam dari Akademi Spiritual Langit Utara. Jika para siswa tersapu dalam energi tambahan yang terpancar keluar dari pertarungan, ini akan menjadi terlalu serius dan serius bagi Akademi Spiritual Langit Utara. Dengan lembut menggelengkan kepalanya yang kecil, Lingxi menjawab dengan suara samar, hanya ada proyeksi orang-orang dari Istana Naga Iblis di dalam Naga Iblis itu. Bagaimana mereka bisa melawan Dekan Tai Chang dan tetua lainnya? Oleh karena itu, tidak perlu bagiku untuk mengambil tindakan. Berbicara sampai di sini, tatapannya sedikit beralih ke arah puncak gunung yang terletak di bawah radius pertempuran. Ada sosok kurus yang samar-samar terlihat di sana, yang tepatnya adalah Mu Chen. Setelah melihat sosok Mu Chen, fluktuasi samar muncul sekejap di matanya. Pada saat ini, Mu Chen tidak menyadari tatapan yang datang dari Lingxi di kejauhan saat kepalanya mengarah ke langit. Meskipun keributan yang datang dari langit sangat besar, dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Pertarungan yang terjadi di sana jelas berada dalam kendali Dekan Tai Chang dan 5 tetua. Bagaimanapun, 6 Master Aula besar dari Istana Naga Iblis hanya mengirimkan proyeksi mereka.
Meskipun mereka mengandalkan kekuatan pilar iblis Meru besar, mereka masih tidak dapat benar-benar bersaing dengan Dekan Taichang dan 5 tetua. Jika ini terus berlanjut, tidak akan mengejutkan siapapun bahwa Din Taichang akan mendapatkan kemenangan. Apakah ada gunanya melakukan tindakan tidak berguna seperti itu, penguasa naga hitam? Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan bisa membawanya keluar dari Akademi Rohani Langit Utara kita. Din Taichang berbicara dengan ekspresi dingin dan terpisah. Apakah itu benar? Suara mencibir penguasa naga hitam terdengar, sementara niat jahat dan mengerikan tampak muncul di dalam mata naga iblis itu. Detik berikutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai mengembang dengan gila-gilaan. Pada saat ini, 6 sosok buram di dalam mata raksasa naga iblis itu secara tak terduga meledak. Hati-hati, mereka ingin menghancurkan proyeksi mereka sendiri. Mata Din Taichang langsung berkontraksi saat dia berteriak. Bang! Pada saat teriakannya terdengar, naga iblis itu telah mengembang hingga ukurannya mendekati 10.000 kaki. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, itu benar-benar meledak pada saat berikutnya. Fluktuasi yang tampaknya merusak menyapu, menyelimuti akademi di bawahnya. Setelah melihat ini, Dekan Taichang dan 5 tetua langsung mundur. Mengirimkan tepukan telapak tangan, lautan energi spiritual yang tak terbatas meluas di bawahnya, menyelimuti akademi di bawahnya. Dor, bang! Saat fluktuasi destruktif menghantam lautan energi spiritual, suara yang dalam dan rendah meledak. Namun, mereka tidak dapat menembusnya pada akhirnya, menyebabkan wajah pucat siswa yang tak terhitung jumlahnya di bawah mendapatkan kembali warna. Wosh! Setelah Dekan Taichang dan 5 tetua berhasil memblokir fluktuasi yang merusak, cahaya berdarah mengalir ke langit. Pilar iblis Meru besar dengan cepat mengikutinya saat ruang di depannya terdistorsi dengan keras, berubah menjadi sebuah jalur. Jangan biarkan dia kabur. Ekspresi Din Taichang tenggelam. Rekan-rekan naga iblis itu benar-benar tegas dan kejam. Mereka sebenarnya ingin membiarkan pilar iblis Meru besar melarikan diri dengan sendirinya. Namun, mengandalkan kekuatan ledakan karena ledakan proyeksi, kecepatan pilar iblis Meru besar meningkat secara drastis. Dalam sekejap, itu sudah melesat ke jalur spasial, dan baru saja akan menghilang di dalamnya. Namun, tepat pada saat itu akan meluncur melalui jalur spasial, seluruh bentangan dunia tiba-tiba diliputi keterkejutan, banyak orang yang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat sayap berbulu sepanjang 10.000 kaki terbentang di cakrawala. Seluruh bentangan dunia diselimuti oleh bayangan yang diciptakannya. Bang! Di bawah sayap berbulu itu, cakar hitam yang tajam ditusukkan, menyebabkan jalur spasial itu hancur berantakan. Menusuk jauh di dalam jalur spasial, ia mencengkeram pilar iblis Meru besar di dalamnya. Saat sayap berbulu yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi dengan cepat menghilang, sinar matahari kembali menyelimuti saat pemandangan aneh itu tiba-tiba menghilang, siswa yang tak terhitung jumlahnya saling memandang satu sama lain, sedikit bingung atas apa yang baru saja terjadi. Baru saja, itu tampak seperti sayap. Sayap yang begitu besar. Mungkinkah ini adalah Divine Beast Protector dari Akademi Spiritual Langit Utara kita, Tuan Naga Laut Utara? Sangat tangguh. Bahkan ruang angkasa pun ditangkap. Teriakan suara emosional meledak di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara. Di puncak gunung, wajah Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kembali kejernihannya dari itu, seberkas cahaya hitam melesat di cakrawala, menembak langsung ke tubuhnya. Itu adalah pilar iblis Meru Agung. Dengan sebuah pikiran, bunga mandala di dalam lautan Ki-nya segera mekar. Rantai berwarna ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dengan cepat membungkus pilar iblis itu, sebelum menariknya kembali ke tengah bunga. Dalam sekejap, cahaya keunguan memancar, sebelum menekan dan menyegelnya sekali lagi. Melihat pilar iblis Meru besar disegel sekali lagi, Mu Chen menghela nafas lega seperti mengangkat beban berat dari pundaknya. Demi berurusan dengan merek naga iblis, eksistensi puncak dari Akademi Spiritual Surga Utara semuanya telah mengambil tindakan. Dekan Taichang dan 5 tetua melesat, muncul di samping Mu Chen. Haha, kami beruntung memiliki Tuan Laut Utara yang mengambil tindakan. Jika tidak, kita akan benar-benar kehilangannya, kata Mo Yu sambil tersenyum. Orang-orang itu benar-benar menentukan meledakkan proyeksi mereka sendiri. Itu pasti akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka yang sebenarnya. Penatua Zhu Tian menambahkan dengan cemberut. Dengan senyuman juga ada di wajahnya, Din Taichang melihat ke arah Mu Chen dan berkata, namun, ada baiknya kita tidak kehilangannya mulai hari ini dan seterusnya, Istana Naga Iblis tidak akan bisa lagi mengendalikan pilar iblis Meru besar. Selama kamu bisa mengendalikannya, itu akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak, Din.
Mu Chen tidak dapat mengungkapkan betapa besar rasa terima kasihnya kepada mereka. Mereka telah membantu menyelesaikan bahaya besar yang tersembunyi baginya. Dia pasti tidak akan bisa mencapainya sendiri. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi proyeksi dari 6 ahli panggung Sovereign. Dengan lambaian tangannya, Dekan Taichang tidak melanjutkan berbicara apapun saat dia berbalik, berencana untuk Dekan. Setelah melihatnya pergi, Mu Chen buru-buru memanggilnya. Ketika Din Taichang berbalik dan menghadapnya, Mu Chen ragu-ragu sejenak. Memanggil keberaniannya, dia berbicara, saya memiliki ketertarikan pada gunung spiritual ilahi. Gunung spiritual ilahi. Hall Master Mo Yu dan 4 tetua lainnya semuanya terkejut, sebelum mulai sedikit mengerutkan kening. Masalah ini, pada kenyataannya, adalah duri di jantung Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Bagaimanapun, mereka adalah Leviathan dan penguasa benua langit utara. Namun, mereka selalu tidak dapat berpartisipasi dalam acara terbesar di benua langit utara, menyebabkan beberapa lidah bergoyang di luar selama beberapa tahun terakhir. Itu terlalu berbahaya. Menatap Mu Chen, Din Taichang menggelengkan kepalanya, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Mu Chen tertawa pahit, mengangkat bahunya dengan kecewa. Sepertinya saya tidak memiliki ketertarikan dengan gunung spiritual ilahi ini. Langkah kaki Din Taichang tiba-tiba berhenti, sebelum dia memasuki aula besar. Menempatkan tangannya di belakang punggung, dia merenung sejenak, sebelum sebuah suara samar terdengar darinya. Jika kau benar-benar ingin pergi, ada kemungkinan buat terobosan ke tahap penyelesaian surgawi dalam sebulan. Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen segera merasa gembira, sebelum menjadi sedih di saat berikutnya buat terobosan ke tahap penyelesaian surgawi dalam 1 bulan. Tingkat kesulitan ini terlalu tinggi. Bab 384 ID. Area mahasiswa. Mu Chen dengan malas berbaring di gedung kecil dengan tangan bertumpu di belakang kepalanya. Menatap kosong pada awan yang berterbangan di langit, ekspresi ketidakberdayaan hadir di wajah tampannya. Pada saat ini, Mu Chen sedang pusing. Alasannya secara alami adalah karena tujuan untuk mencapai tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan yang diberikan kepadanya oleh Din Taichang. Saat ini, kekuatannya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Meskipun sepertinya dia hanya tinggal selangkah lagi, dia sangat jelas betapa sulitnya untuk mengambil langkah maju. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia melakukan yang terbaik dan berkultivasi, sambil menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan, itu akan memakan waktu 3 bulan atau bahkan lebih lama sebelum bisa mengambil langkah ini. Adapun 1 bulan, itu jelas terlalu singkat. Duduk, Mu Chen menjambak rambutnya dengan frustrasi. Dia tahu bahwa Din Taichang melakukan ini demi keselamatannya. Bagaimanapun, orang-orang dengan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam gunung spiritual ilahi tampaknya adalah eksistensi tingkat puncak dari generasi muda di benua surga utara. Ada beberapa orang yang bahkan lebih kuat dari Mo Longzi. Jika dia berpartisipasi dengan kekuatannya di tahap akhir tahap transformasi surgawi, bahkan dengan semua metode yang dia miliki, itu masih akan menyebabkan bencana baginya. Saya tidak punya cara lain selain menemukan seseorang untuk membantu saya, pikir Mu Chen sambil mengangkat bahu dalam ketidakberdayaan mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Langit Utara. Itu adalah tempat di mana Ling Xi tinggal. Di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara, jumlah tetua yang akrab dengan Mu Chen tidak banyak, dengan Ling Xi sebagai salah satunya. Waktu yang mereka ketahui tentang satu sama lain tidak terlalu lama. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mu Chen selalu memiliki perasaan percaya yang sangat tak terlukiskan terhadap Ling Xi. Seolah-olah Ling Xi tidak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakitinya, apapun yang terjadi. Perasaan ini membuat Mu Chen bahkan merasa bingung pada saat-saat tertentu. Namun, samar-samar, dia memiliki perasaan tertentu bahwa ini sepertinya berhubungan dengan ibunya. Ling Xi membawa lukisan ibunya bersamanya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa dia harus memiliki hubungan dengan ibunya. Namun, dia masih belum bisa menebak dengan tepat hubungan seperti apa itu. Meskipun Mu Chen tidak tahu apakah Ling Xi memiliki cara untuk membantunya. Di saat-saat putus asa seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mencoba segala cara. Berpikir sampai saat ini, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu. Melesat ke arah langit, dia langsung menuju ke puncak gunung yang sunyi dan terpencil di kedalaman Akademi Spiritual Surga Utara. Selama beberapa hari terakhir, Luo Li telah memulai regimen kultivasi yang berdedikasi sekali lagi, memberikan bahu dingin kepada Mu Chen, menyebabkan dia memendam kepahitan yang tersembunyi untuknya. Sosok Mu Chen turun ke puncak gunung yang sunyi dan terpencil.
Saat dia mendarat, pintu-pintu halaman yang bersih dan tertutup rapat yang sudah mulai terbuka dengan tenang, tidak lagi tertutup rapat seperti sebelumnya. Sambil tersenyum, Mu Chen berjalan ke halaman, sebelum melihat seorang wanita cantik dengan gaun seputih salju duduk di peron di depan rumah bambu pada saat ini, tangan Lingxi yang seperti giok sedang bertumpu di pipinya, sementara jari ramping sedang bermain-main dengan seikat rambut hitam. Saat Mu Chen masuk, sepasang mata cerdas itu bertumpu pada tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada aura dingin dan dingin yang terpancar dari wajahnya yang berkilau dan putih. Wajah cantiknya yang menampilkan ekspresi lembut tidak diragukan lagi memiliki daya pikat yang lebih besar dan emosi yang menggetarkan jiwa saat melihatnya. Kau tidak datang ke sini selama beberapa hari sejak kau kembali ke akademi. Tiba-tiba datang ke sini untuk mencari saya, apakah ada masalah? Lingxi berkata dengan lembut. Suaranya jernih dan merdu, mirip dengan suara yang datang dari lembah yang dalam, terdengar sangat enak didengar. Dengan senyum canggung, Mu Chen berjalan ke depan dan menjawab, saya terluka selama misi. Oleh karena itu, saya telah menghabiskan waktu untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Dengan anggukan lembut, Lingxi tidak melanjutkan berbicara lagi. Tidak terlalu terbiasa dengan keheningan seperti itu, Mu Chen tertawa untuk memecah suasana hening sebelum berkata, oh, iya. Saya harus berterima kasih karena telah memberi saya gambar susunan itu sebelumnya. Itu sangat membantu saya kali ini. Oke. Lingxi menganggukkan kepalanya, sementara jari-jari rampingnya masih memutar-mutar seikat rambut hitamnya. Setelah membiarkannya jatuh dan menutupi dadanya yang menggairahkan, dia diam-diam mengarahkan matanya yang indah ke arah Mu Chen. Yang terakhir ini jelas memiliki beberapa hal dalam pikirannya untuk mencarinya saat ditatap olehnya, Mu Chen sedikit tidak terbiasa dengan tindakan seperti itu darinya. Memiringkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lain, dia berbicara setelah mengumpulkan keberaniannya, apakah Anda bisa membantu saya dalam sesuatu? Bicaralah, jawab Lingxi dengan mengedipkan bulu matanya yang panjang dan ramping. Apakah ada cara yang bisa membuatku bisa menembus tahap penyempurnaan surgawi dalam waktu 1 bulan? Mu Chen berbicara tentang masalah yang dia hadapi sambil mengangkat bahu, sebelum melanjutkan, tentu saja, saya berbicara tentang cara-cara yang tidak memiliki efek atau dampak apapun. Menerobos ke tahap penyelesaian surgawi dalam waktu 1 bulan. Lingxi terkejut dengan kata-katanya, sebelum sedikit menyatukan alisnya. Orang lain tidak dapat melangkah ke tahap ini bahkan setelah berkultivasi selama 1 atau bahkan 2 tahun. Dan disinilah kamu, ingin mencapainya dalam waktu 1 bulan. Bukankah kamu terlalu naif? Mu Chen tertawa pahit. Ini bukan dia yang menuntut kesuksesan instan. Namun, Dekan Taichang hanya memberinya waktu selama ini. Terlepas dari apakah dia bisa mencapainya atau tidak, dia ingin mencobanya. Selain itu, ia tidak mencoba untuk menyombongkan diri dengan kemampuannya. Dia benar-benar memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia akan mampu menangani persyaratan kekuatan untuk dipromosikan ke tahap penyempurnaan surgawi. Lingxi menatap Mu Chen dengan matanya yang indah. Jika ada orang lain yang memohon padanya dengan cara seperti itu, dia mungkin tidak akan peduli dan memikirkannya. Namun, dihadapkan pada Mu Chen saat ini, dia tidak dapat memiliki pikiran untuk menolaknya. Perasaan ini menyebabkan Lingxi merasa agak tak terbayangkan. Bagaimanapun, dia baru mengenal Mu Chen tidak lebih dari 2 bulan. Namun, bisakah dia memperlakukannya dengan sangat berbeda? Mungkinkah itu karena dia telah mengembangkan seni pagoda agung? Atau mungkin wanita di dalam lukisan yang sangat penting baginya, sebenarnya adalah ibunya? Mata indah Lingxi sedikit berbinar, karena kebingungan dan kekacauan sesaat hadir di dalam hati dan pikirannya. Tidak apa-apa jika tidak ada cara lain untuk melakukan ini. Aku akan kembali dulu. Melihat Lingxi yang terdiam di depannya dan berasumsi bahwa dia tidak memiliki cara untuk membantunya, Mu Chen hanya bisa berbicara dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah berbicara, dia berencana untuk berbalik dan pergi. Lingxi adalah satu-satunya orang yang tinggal di sini. Dia tetap di sini sepertinya bukan ide yang terlalu bagus. Tunggu. Suara Lingxi yang jernih dan merdu tiba-tiba terdengar. Berbalik, Mu Chen segera melihat Lingxi mengulurkan tangannya yang ramping dan seperti batu giok ke arahnya. Di bawah penerangan sinar matahari, tampak seolah-olah tangannya berkilau dengan kilau putih. Tunjukkan tanganmu, kata Lingxi sambil sedikit mengerutkan bibirnya. Segera, Mu Chen melongo, ragu-ragu sejenak, sebelum berjalan mendekat. Mengulurkan tangannya, dia meletakkannya di telapak tangan Lingxi yang seperti batu giok. Perasaan yang sangat luar biasa yang dia rasakan saat bersentuhan seolah-olah dia telah menyentuh sepotong batu giok putih berkualitas tinggi, menyebabkan orang tidak ingin berpisah dengannya.
Namun, Mu Chen tidak memiliki terlalu banyak pikiran lain saat ini saat dia menatap dengan tatapan aneh ke arah Lingxi. Dengan watak yang terakhir, dia sepertinya tipe orang yang tidak akan melakukan tindakan tidak masuk akal seperti itu. Ekspor satu untai energi spiritualmu, kata Lingxi dengan suara lembut. Mu Chen memiliki beberapa keraguan di benaknya. Namun demikian, dia telah mengikuti kata-katanya dan menekan satu untai energi spiritual keluar. Saat energi spiritual hitam pekat meletus dari telapak tangannya, api hitam hadir, membakar di sekitarnya. Melihat hal itu, seutas energi spiritual meletus dari telapak tangannya. Energi spiritualnya juga, secara tak terduga, berwarna hitam legam, dengan satu-satunya hal yang berbeda adalah tidak adanya api hitam yang menyala di atasnya. Mu Chen terkejut dan tercengang. Itu sangat mirip dengan energi spiritual yang telah dia bangun setelah mengembangkan seni pagoda agung. Sepertinya Lingxi benar-benar telah berkultivasi dalam seni pagoda agung sebelumnya. Saat energi spiritual meletus dari telapak tangan mereka dan bersentuhan, dua energi yang berbeda secara tak terduga mulai menyatu secara perlahan, sedikit demi sedikit. Wus! Dengan menyatunya kedua energi spiritual tersebut, mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual mereka secara ajaib mulai berkembang berkali-kali lipat. Lebih jauh lagi, energi spiritual yang menyatu ini telah menjadi jauh lebih kuat dari setiap kekuatan gabungan untaian energi spiritual sebelumnya. Melihat energi spiritual yang menyatu, Lingxi tidak menarik bagiannya kembali. Dengan ketukan ringan pada jarinya yang ramping, gumpalan energi spiritual itu disentakkan langsung ke tubuh Mu Chen. Getaran samar mengguncang tubuh Mu Chen saat energi spiritual yang sangat meluas mulai secara otomatis berputar di sepanjang jalur yang sama yang dia gunakan saat mengembangkan seni pagoda agung. Akhirnya, mengebor ke dalam auranya, itu dilahap oleh roh ilahi dalam satu tarikan napas. Namun, ketika roh ilahi menyerap gumpalan energi spiritual ini, Mu Chen segera merasakan bahwa energi spiritual di dalam tubuhnya telah meningkat secara instan. Ini. Kejutan dan keheranan memenuhi wajah Mu Chen saat dia segera berbalik untuk melihat Lingxi dengan ekspresi aneh di matanya. Mengapa perubahan seperti itu terjadi pada energi spiritual mereka ketika mereka bersentuhan satu sama lain? Itu mampu mengobati luka-lukanya, dan juga mampu bertindak seperti persembahan pengorbanan, membiarkan energi spiritualnya berkembang dan menjadi jauh lebih padat dan kuat. Saya juga tidak tahu apa yang memungkinkan hal ini. Tampaknya bisa memahami keraguannya, Lingxi belajar darinya dan mengangkat bahu kecilnya. Sepertinya memang ada sesuatu yang istimewa di antara kita berdua. Saat Lingxi berdiri, gaun seputih saljunya membuat sosoknya yang cantik tampak ramping dan berisi, memamerkan lekuk tubuhnya yang memikat. Dengan tiba-tiba tersenyum, dia berkata, jika wanita dalam lukisan yang sangat penting bagi saya itu benar-benar ibumu, apakah kamu berpikir bahwa saya adalah pengantin anak yang dia temukan untukmu? Diliputi oleh keterkejutan dan kengerian, Mu Chen mundur selangkah. Dia hampir ketakutan setengah mati oleh kata-kata Lingxi. Hanya setelah beberapa saat dia berhasil mendapatkan kembali kejernihannya, membalasnya dengan dahinya yang meneteskan keringat, lelucon itu tidak lucu sedikit pun. Saya harap begitu. Lingxi menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Berbalik dan berjalan menuju kedalaman halaman rumahnya, dia berbicara, ikuti aku. Karena situasi unik di antara kita, tampaknya Anda mempromosikan ke tahap penyempurnaan surgawi dalam waktu 1 bulan bukanlah hal yang mustahil. Melihat sosok Lingxi yang memikat dan cantik, Mu Chen menghembuskan nafas panjang, sebelum mengikutinya dengan langkah cepat. Kata-kata Lingxi sebelumnya telah memberinya beban yang cukup berat. Saat mereka menuju ke kedalaman halaman, lapisan kain dan kabut menutupi penglihatan mereka. Berhenti di tengah jalan, Lingxi menoleh, melihat ke arah Mu Chen sebelum berkata, kamu akan masuk ketika aku memanggilmu. Mu Chen tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Karena itu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ragu. Setelah berjalan melewati kain-kain yang menggantung, sebuah kolam yang jernih hadir di hadapan Lingxi. Menggigit bibirnya, dia menunduk untuk melihat pantulan putih salju yang indah di permukaan air. Detik berikutnya, dia tersenyum, tampak sangat menggetarkan jiwa. Perlahan-lahan berjalan ke dalam kolam, air kolam membasahi gaun putihnya, menyebabkan gaun itu melekat erat pada tubuhnya yang bangga dan menyenangkan, memperluas lekuk tubuhnya yang menakjubkan. Setelah memasuki kolam, Lingxi duduk di dalamnya. Energi spiritual tak terbatas mulai meletus dari dirinya, berasimilasi di dalam air pada saat itu. Seketika, air mulai berangsur-angsur berubah menjadi hitam legam, sementara berkilau dengan kilau yang indah. Masuklah. Mu Chen, yang sedang menunggu di balik lapisan kain, akhirnya mendengar suara Lingxi.
Sambil mendongakkan kepalanya, dia berjalan melewati mereka, sebelum akhirnya melihat Lingxi, yang sedang duduk di dalam air. Meskipun sebagian besar sosoknya yang menawan tertutup oleh air hitam pekat, namun tubuh bagian atasnya masih berada di atas garis air. Karena basah kuyup oleh air, lehernya yang ramping dan putih terlihat melalui gaun putihnya, sebelum menunjukkan lekuk tubuh yang menggairahkan di bawahnya. Setelah melihat pemandangan yang begitu memikat dan erotis, Mu Chen benar-benar tercengang dan tercengang. Bab 385 Bibi Jing. Kepulan uap samar-samar naik dari kolam namun, mereka tidak dapat menutupi pemandangan yang memikat dan erotis di hadapan Mu Chen. Hua. Menemukan tatapan yang datang langsung dari Mu Chen, bayangan merah muncul di wajahnya yang putih dan dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, sebongkah air mengalir keluar, menyemprot ke arah Mu Chen. Saat air sedingin es membasahi tubuhnya, Mu Chen akhirnya mendapatkan kembali kejernihannya buru-buru mengalihkan pandangannya, dia merasa canggung dan malu, sementara tidak tahu apa yang Lingxi rencanakan. Masuki kolam dan serap semua energi spiritual di dalamnya. Lingxi berusaha sekuat tenaga untuk menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam kolam namun, karena permukaan air yang cukup dangkal, ia tidak dapat menutupi seluruh tubuhnya. Kepulan uap naik ke udara, menyebabkan wajahnya yang terlihat dingin dan acuh tak acuh menjadi merah muda. Sambil menggigit bibirnya dengan lembut, ia berkata, juga, tolong jaga matamu. Jika kamu berani menatapku, aku akan mengusirmu dari sini. Segera, Mu Chen menganggukkan kepalanya secara berurutan, sebelum melanjutkan untuk melompat langsung ke dalam air setelah merasakan air di kolam, ketakjuban meledak di matanya. Dia dengan jelas merasakan energi spiritual murni yang terkandung di dalam air. Fluktuasi ini jelas merupakan energi spiritual dari Lingxi. Dia benar-benar telah mengasimilasi energi spiritualnya ke dalam kolam untuk saya kembangkan. Mu Chen bingung sejenak, sementara ekspresi yang sedikit rumit muncul di matanya. Melihat sosok cantik yang masih tampak indah dan menyenangkan di dalam awan kabut tebal, lekukan yang agak spektakuler di tubuhnya terus memanjang. Mengapa kamu melakukan ini? Tanya Mu Chen dengan suara lembut. Apa yang telah dilakukan Lingxi hanyalah menggunakan energi spiritualnya dan memberikannya kepadanya. Meskipun itu akan meningkatkan kecepatan kultivasinya untuk sementara akan terhenti. Meskipun hanya untuk waktu yang singkat, apakah ada orang di dunia ini yang akan melakukan hal seperti itu untuk orang asing? Duduk di dalam kolam, setelah mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi kosong muncul di mata Lingxi. Itu benar. Mengapa saya membantu Mu Chen sampai sejauh itu? Namun, mengapa tidak ada sedikit pun penolakan terhadap pemikiran seperti itu di lubuk hatinya? Saya juga tidak tahu, mungkin, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Dengan suara lembut, Lingxi menjawab, meskipun saya telah kehilangan ingatan saya, perasaan di lubuk hati saya tidak hilang. Dengan mereka, saya dapat merasakan bahwa cukup baik bagi saya untuk melakukan hal seperti itu. Setelah terdiam beberapa saat, Mu Chen mulai duduk di dalam kolam, sementara kabut menyemprot di wajahnya. Setelah beberapa saat kemudian, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia berkata, Penatua. Saudari Lingxi, bolehkah saya menyapa Anda dengan cara ini? Sebuah getaran menggetarkan tubuh Lingxi yang menyenangkan mengangkat matanya yang indah, dia melihat ke arah pemuda tampan yang tersenyum berseri-seri di seberang kolam. Untuk beberapa saat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di dalam hatinya, perasaan yang bergejolak sepertinya mempengaruhi jiwanya. Hal ini menyebabkan perasaan hangat dan lembut muncul di dalam hatinya yang tenang dan dingin. Oleh karena itu, senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik saat dia memberikan anggukan lembut. Tenanglah, kakak Lingxi. Meskipun aku tidak tahu persis apa hubunganmu dengan ibuku, kamu harus percaya padaku bahwa aku pasti akan membantumu mendapatkan kembali ingatanmu yang hilang. Terlepas dari siapa yang melakukan itu padamu, aku pasti akan membantumu. Mu Chen berbicara dengan tegas dan tegas, sementara cahaya yang tegas dan terang bersinar di matanya. Menatap kosong ke mata tegas dan tegas pemuda di depannya, kehangatan yang dirasakan Lingxi di dalam hatinya menyebabkan sepotong kehangatan muncul di dalam hatinya yang tertutup es. Itu adalah perasaan yang tampaknya sudah lama tidak muncul, bahkan menyebabkan matanya sedikit memerah. Sambil sedikit memiringkan kepalanya dan menyeka matanya dengan tangannya, senyum lembut muncul di wajahnya saat dia berkata, itu bagus. Saya sekarang punya adik laki-laki. Namun, hanya mengeluarkan kata-kata saja tidak berguna. Sampai sekarang, kamu terlalu lemah. Dengan tawa nakal, Mu Chen menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Oke, kamu harus mulai berkultivasi dulu, kata Lingxi sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak tahu kolam apa ini,
Mu Chen tidak terpengaruh sedikit pun. Ada kalanya mengetahui perasaan seperti itu di dalam hati sudah cukup. Berbicara dari mulut seseorang malah akan membuat seseorang tampak munafik. Oleh karena itu, dengan lembut menganggukkan kepalanya, dia mulai perlahan-lahan menutup matanya. Seni pagoda agung di dalam tubuhnya mulai berputar, sementara sinar hitam memancar dari permukaan tubuhnya. Tabrak. Air di kolam melonjak seolah-olah memiliki kesadaran, dan dengan cepat menyembur ke arah Mu Chen. Saat ini terjadi, warna hitam di dalam air tanpa henti terus mengebor ke dalam tubuh Mu Chen. Semua ini adalah energi spiritual yang berasal dari Ling Xi. Energi spiritual ini mengebor langsung ke dalam tubuh Mu Chen, langsung menyatu dengan energi spiritual di dalam tubuhnya. Pada saat mereka menyatu, sinar hitam yang tidak jelas meletus di dalam tubuhnya. Sinar hitam yang cemerlang ini mengairi seluruh tubuhnya, membanjiri setiap sudut di dalamnya. Energi spiritual di dalam tubuhnya mulai meningkat dengan sangat cepat. Energi spiritual yang tak terbatas dengan cepat berputar di dalam meridiannya terus mengalir tanpa henti ke dalam auranya, dan sepenuhnya dilahap oleh jiwa ilahi yang bersemayam di dalamnya dalam satu tegukan. Sinar hitam memancar dari seluruh tubuhnya, tampak sangat tidak normal dan misterius. Perasaan energi spiritualnya secara bertahap tumbuh lebih kejam mengalir melalui anggota tubuh dan tulang Mu Chen. Saat Mu Chen tenggelam dalam perasaan ajaib dari energi spiritualnya yang tumbuh lebih kuat, kecepatan putaran seni pagoda besar tampaknya tumbuh semakin cepat, dengan rakus melahap energi spiritual yang tak ada habisnya yang menyembur ke dalam tubuhnya. Di dalam kolam, Ling Xi melihat ke arah Mu Chen, yang telah memasuki kondisi kultivasi. Dengan samar-samar meringkuk kaki rampingnya dan meletakkan dagu seputih saljunya di atas lututnya, energi spiritual terus meletus dari tubuhnya. Setelah berasimilasi ke dalam air, itu mengisi kembali apa yang telah diserap oleh Mu Chen. Saat energi spiritual terus mengalir keluar darinya, Ling Xi bisa merasakan perasaan lemah yang samar mulai meletus dari kedalaman tubuhnya. Namun, alih-alih berhenti, melingkarkan lengannya yang seperti batu giok di sekitar lututnya, ekspresi yang sedikit kosong muncul di dalam matanya yang indah saat dia mulai perlahan menutupnya. Perasaan pusing mulai menyebar di dalam pikiran Ling Xi, tanpa sadar, kesadarannya mulai berangsur-angsur menjadi gelap dan redup. Kesadaran Ling Xi berkibar di dalam kegelapan, perasaan tidak berdaya membuatnya merasa takut dan ketakutan. Di dalam kegelapan, tampaknya ada fluktuasi yang hadir, beriak saat mereka bergelombang. Samar-samar, tampaknya ada beberapa gambar buram yang muncul di benaknya. Itu adalah hamparan reruntuhan berdarah, penuh dengan kobaran api perang seorang gadis kecil, yang sepenuhnya tertutup tanah dan kotoran, menggigil saat ia meringkuk di antara reruntuhan di dalamnya. Gemetar dan menggigil, hujan yang tak kunjung reda terus mengguyur, membuat tubuhnya yang sudah lemah dan ringkih terlihat semakin menyedihkan. Sebuah hamparan warna abu-abu kusam sudah terlihat di matanya, sementara dia bisa merasakan datangnya kematian. Namun, tidak ada rasa takut atau gentar dalam dirinya. Meskipun dia masih muda, dia telah melihat terlalu banyak kekejaman dan ketidakpedulian dalam dunia sekuler. Tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang menyukainya. Bahkan jika dia menghilang, itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Sejak kelahirannya hingga sekarang, dia sepertinya tidak merasakan sedikit pun kehangatan. Kesadarannya mulai semakin kabur. Sepertinya aku akan mati seperti ini. Tanpa disadari, tetesan air hujan yang jatuh ke tubuhnya telah berhenti. Sesosok tubuh tampak muncul di depan matanya. Mengangkat kepalanya, ia samar-samar bisa melihat sosok lembut tepat di depannya. Sosok lembut itu mengulurkan telapak tangannya, mengusap kepala Ling Xi di bawah belayan lembut ini, tubuhnya yang semula dingin dan sedingin es tiba-tiba mulai menghangat. Dalam penglihatannya yang buram, dia bisa merasakan sosok lembut ini memberinya kehangatan yang tak tertandingi, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat berikutnya, sosok lembut di hadapannya dengan lembut meletakkan makanan di sampingnya. Setelah mengusap kepalanya sekali lagi, sosok itu bangkit dan berjalan pergi. Melihat sosok itu perlahan-lahan menghilang di kejauhan, nafas keberanian yang muncul dari tempat yang tidak diketahui, meledak. Sambil mengambil makanan yang tersisa untuknya, ia tersandung dan terhuyung-huyung, berjalan ke arah yang dituju oleh sosok itu. Dia terus berjalan, dan berjalan. Waktu bukanlah sebuah konsep baginya sekarang, terus berjalan hingga seluruh energi dalam tubuhnya terkuras habis. Pada akhirnya, setelah melihat sosok lembut yang sepertinya tidak dapat ia kejar, tubuh mungilnya akhirnya roboh. Namun demikian, tubuhnya tidak membentur tanah yang keras di bawahnya, melainkan mendarat di dalam sebuah pelukan yang hangat dan lembut. Berencana untuk mengikutiku, makhluk kecil. Sosok lembut itu mengusap kepalanya, sementara suara yang terdengar juga hangat dan lembut.
Dalam kelemahannya, ia mencengkeram lengan baju wanita itu dengan erat, ingin meraih sisa-sisa kehangatan terakhir dalam hidupnya. Namun, tempat yang akan saya tuju sangat berbahaya. Sulit untuk memprediksi apakah itu akan menjadi keberuntungan atau bencana jika kamu mengikutiku. Setelah menghela nafas pelan, wanita yang lembut itu berbicara. Dia mengebor dirinya sendiri ke dalam dada wanita itu, dengan rakus mencari kehangatan di dalamnya. Demi kehangatan itu, dia bersedia membayar berapapun harganya. Pada akhirnya, dia mengikuti wanita lembut itu dan pergi. Siapa namamu? Ling Si. Nama yang terdengar sangat bagus. Benarkah? Bagaimana aku harus memanggilmu? Oke, panggil aku Bibi Jing. Wanita yang lembut itu menjawab dengan senyum tipis. Baiklah. Bibi Jing. Ayo Ling Si, saya akan mengajari Anda cara berkultivasi pertama, kamu harus memilih sebuah seni spiritual. Ayo, pilihlah. Beberapa di antaranya sangat hebat. Oke, coba saya lihat. Apakah ini baik-baik saja? Melihat gulungan bercahaya di depan matanya, memancarkan kecemerlangan yang mencengangkan, Ling Si ragu-ragu untuk beberapa saat. Pada akhirnya, dia melihat ke arah gulungan hitam sederhana yang mengambang di sudut. Oh, apakah ada masalah? Saya tidak bisa memilihnya, Bibi Jing. Tidak. Seni bela diri ini dibagi menjadi dua gulungan, Yin dan Yang. Gulungan di hadapan Anda adalah gulungan Yin. Saya telah meninggalkan gulungan Yang untuk muer kecil saya. Jika Anda mengolahnya, Anda akan sangat menderita di masa depan. Little Muer, apakah itu anak Bibi Jing? Haha, itu benar. Dia anak yang sangat imut, dan sedikit lebih kecil dari Ling Si. Melihat senyum bahagia yang terpancar dari hati Bibi Jing, perasaan masam muncul di dalam hatinya saat dia berbicara, lalu, mengapa Bibi Jing berpisah dengannya? Sambil mengusap kepala Ling Si, ekspresi Bibi Jing berubah menjadi kesedihan dan kesedihan saat dia menjawab, itu karena saya ingin melindunginya. Oleh karena itu, saya hanya bisa meninggalkannya. Setengah memahami kata-kata Bibi Jing, Ling Si menganggukkan kepalanya, dan berkata, kalau begitu, aku akan berkultivasi di dalamnya. Jika kamu mengolahnya, itu akan membawa banyak masalah dan bahaya bagimu. Saya tidak takut karena Bibi Jing sangat merindukan muer kecil, aku akan berkultivasi dalam seni bela diri yang sama. Di masa depan, jika saya berhasil menemukannya, saya akan membawanya untuk bertemu dengan Anda. Ling Si menjawab. Selama Bibi Jing bahagia, dia bersedia melakukan apa saja. Melihat wajah muda dan kekanak-kanakan gadis kecil di hadapannya, wanita lembut itu menghela nafas pelan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah tempat yang jauh di cakrawala yang tak berujung, itu adalah tempat yang harus dia kembalikan. Tempat yang memiliki kekuatan yang kuat, namun sangat dingin dan tidak berperasaan. Dibandingkan dengan itu, dia benar-benar lebih suka tinggal di alam rohani utara yang kecil. Suaminya ada di sana, dengan seorang anak kecil yang dia rela memberikan segalanya. Oleh karena itu, ada saat-saat di mana dia harus membuat pilihan karena itu, demi melindungi orang kecil itu, meskipun dia tidak tahan, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah pergi. Di dalam kolam, bulu mata Ling Si yang panjang sedikit bergetar, matanya mulai terbuka, sedikit demi sedikit, memperlihatkan air mata seperti permata yang berkilauan di dalamnya dengan lembut menyeka garis-garis air di wajahnya, dia mulai bergumam. Bibi Jing.